Oke, shalom. Shalom. Sekali lagi bisa lebih keras, shalom. Haleluya, saya percaya ada sukacita di tengah kita, amin. Ada sukacita di tengah kita, amin. Hari ini ada yang spesial teman-teman, karena kita mau memuji Tuhan, memuji Raja yang besar, Raja yang ajaib. Dan gak cuma itu, Tuhan yang besar dan ajaib itu ada di tengah kita. Kita mau memuji Tuhan dengan siap, dengan semangat, oke? Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini kami dapat datang di sini, kami dapat menyembah Engkau, itu semua karena kebaikan-Mu saja. Tuhan urapi kami satu persatu Tuhan, agar apa yang kami lakukan Tuhan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyembah Engkau dengan penuh semangat, penuh antusias, dan kami mau meninggikan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau tinggikan Raja yang ajaib. Mari saya bertepuk tangan bersama. Segala yang dahsyat, bangkitkan
kita. Jesus. Mari semuanya, tepuk tangan di atas kepala. Selamat sembah Raja yang besar.
wajah-wajah yang jaim, tidak mau gerak sana sini buat Tuhan kita. Tapi seberapa banyak percaya bahwa ketika Tuhan melawat setiap kita pasti akan diubahkan dan tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya berikan lambaikan tangannya. Yang percaya dan mau diubahkan Tuhan lebih lagi, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan, ajaib kau Tuhan. Dengan jiwa dan pengharapan tak
banyak buat Tuhan sekali lagi. Katakan Jesus. Bebaskan roh kita, ekspresi kita anak muda. Katakan jiwa bebas terlepas.
tempat ini setiap kita datang tanpa pengharapan. Nah, saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan, di dalam Yesus tidak ada pengharapan yang kosong. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Dia sudah sediakan bagi kita semua di tempat ini. Amin. Mari kita datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Iman dan pengharapan kita kepada Dia. Bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat baik dan mengasihi setiap kita. When the mountains fall and the sea turns around, when my world stands strong, says the Lord. When the world can't feel the broken heart, when my loved one fails, says the Lord. Your love is powerful. Jehovah, your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to make it. Yes. Bawa imanmu kepada Tuhan. Overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains and the sea turns around, when my world stands strong, say
dengan iman nyatakan pujian ini. Maka dia akan bergerak dalam setiap kita. Kasih setiamu Tuhan, setiamu Tuhan, melebihi segalanya yang kami kenal. Kesetiaan Bapa lebih dari hidup ini, lebih dari Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, Kau setia, Yesus mulia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Pandang Yesus kita yang setia. Bapa, Kau setia, Kau Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu yang benar-benar melimpah buat setiap kami ya Bapak. Sekarang kami akan mendengarkan apa yang mau
Shalom guys, silakan duduk dulu. Aduh, lumayan pressure. Oke, cek suara deh. Shalom semua. Oke, halo, nama aku Iva. Aku di pengurus ada di bidang support, di PIC support. Jadi hari ini aku kayak cuma mau sharing aja sih, nggak terlalu yang materi-materi gitu. Gimana ya? Langsung aja. Jadi aku mau ceritain backgroundku. Sebenarnya ini kayak struggleku dari 4 tahun mungkin, kayak dari SMP kelas 7 sampai kelas 11 ini mungkin. Jadi aku ini ada di berapa bidang ya, ada di youth. Di youth itu sebagai dulu sosmed, terus ada di Tamborin, di bidang prophetic, sama di bidang D2 juga ada 3. Nah, dan prioritasku juga ada di sekolah. Jadi 4 hal ini tuh aku harus bisa manage, yang mungkin bisa aja dalam sehari itu bisa semua itu ada gitu. Jadi aku jelasin ceritain satu jadwal gitu ya. Jadi dari pagi itu aku, karena sekolah itu kan jam 6.40 gitu ya. Aku di SMK Teresiana. Terus jadi bangun jam 5, terus sekolah sampai jam 1.15 itu masih nunggu lagi, enggak deh. Kalau misalnya ada praktek, itu kemungkinan bakalan selesai sampai jam 3 gitu, semolor-molornya gitu. Terus habis praktek masih ada ekstra itu dari jam 3:30 sampai 4:30 pun kalau itu tuh baru kayak selesai. Ekstra kan ekstra nari juga ya, jadi kayak baru selesai berhenti gitu, kayak masih belum ada absen, belum ada apa gitu. Jadi kayak setiap mau selesai ekstra tuh kayak cepet kak, karena habis ini aku masih ada aktivitas yang lain lagi gitu. Jadi jam 5 dari sekolah aku jalan sampai sini, kadang-kadang tuh kayak cepat-cepat sampai kayak kakinya tuh kayak sempet panas sendiri gitu. Terus habis itu sampai sini jam 5 itu aku ada dulu kan ada kelas asisten, kelas yang buat ke jenjang pelayanan gitu, nama di Kredem gitu. Nah itu aku ngasisteni di situ, itu tuh sampai jam 6 sampai jam 6 itu kan ada. Jadi terus dari jam 6 itu ada meeting sama pengurus. Nah karena sebelum meeting itu kan isinya kan gerak semua ya, jadi kan nggak ngerasa capek gitu ya. Nah begitu meeting itu kan isinya duduk dengerin ngobrol, nah, itu tuh mulai kerasa capeknya. Dan kalau dulu kita waktu meeting itu biasanya ada kayak doa dulu. Nah itu tuh aku mesti duduk di belakang kursi apa terus karena badannya udah berat semua tuh nyender di kursi, terus lama-lama ketiduran gitu. Jadi waktu doa aku biasanya ketiduran, maaf ya guys, enggak sih, maaf ya Tuhan. Nah itu terus habis itu meeting selesai biasanya sampai jam 8:30 gitu, baru sampai rumah, baru mandi, baru tidur. Dan keseharian itu tuh jadi kayak buat aku kesel sendiri. Terus karena juga hobiku tuh banyak, jadi dari dulu tuh cita-citaku suka ganti-ganti. Bahkan aku tuh pernah bilang ke papa, buat Pak, aku pengen jadi atlet senam ya, karena aku terlalu suka mencoba hal baru, tapi terus gampang bosan gitu. Terus akhirnya aku nggak jadi. Dan terus akhirnya yang aku tahu itu adalah paling besar tuh masak sama fashion gitu. Jadinya akhirnya aku memutuskan buat SMK aku di sini, di Tata Boga, sama terus nanti kuliahnya buat jurusan fashion gitu. Terus dari awal tuh udah kayak rasanya tuh di sini kuat banget, udah bakalan oke lah, pokoknya aku mau masuk SMK patisserie gitu. Awalnya dulu kan patisserie, terus udah setek gitu ya, udah dari awal masuk gitu. Terus lama-lama tuh mulai kerasa nyeselnya itu bukan karena pelajarannya sing ternyata aku nggak cocok di sini, cuman tuh lebih kayak ke lingkungannya gitu loh. Karena
waktu itu yang paling kerasa tuh waktu aku ngeliatin story-nya teman-temanku, karena mereka kan udah dari SD ya, story dari teman-temanku yang dari SD sampai SMP. Itu kan pasti kan kalau dari jarak yang SD sampai SMP sama yang baru ketemu di SMA mesti kan lebih dekat gitu ya sama mereka. Terus kayak ya ampun, mereka tuh nyenengke ya, bisa jalan-jalan gitu, bisa main bareng kemana-mana, kayak kelihatannya kayak nyenengke banget gitu loh, sing kayak sahabat konco kayak ubel gitu, kayak ya ampun, aku tuh iri gitu loh kadang-kadang gitu. Terus merasa kayak alone, alone. Terus apalagi karena keseharian kayak gitu, jadi kayak ngerasa kayak nggak ada yang tahu bebanku. Aku tuh kerja lembur sendiri, tapi tuh kadang-kadang terus orang tetap mintain ini itu, tapi kayak ya udah, kayak itu yang jadi bebanku di pikiranku tuh kayak gitu dulu. Terus apa ya, dan karena gitu maaf ya guys, aku nek ngomong patah-patah karena aku nggak pintar ngomong, udah keringetan. Terus mulai ngerasa alone itu tadi ya. Terus kayak karena aku tuh sebenarnya kayak mungkin ada introvertnya gitu ya. Mungkin kalau dilihat kayak lebih menang kakakku daripada aku. Cuman karena aku tuh modelnya yang dipendem di otak gitu loh. Jadi dipikirin sendiri, terus besoknya baru selesaiin sendiri gitu. Jadi kayak aku ngerasa diriku tuh kayak aku kayak outsidernya dunia gitu, karena nggak ada yang berarti aku, aduh malu ya ngomong gini, kayak istilahnya mengasihani diri sendiri. Tapi emang kayak gitulah diriku. Terus waktu itu ingat banget waktu Pastor McLendon dulu kesini. Ada yang pernah ikut sama itu? Pernah ya? Itu luar biasa banget ya waktu itu. Kan waktu itu dia bilang, saya suruh masuk ke depan, terus kamu ditanyain soal why did you made me, why did God made me gitu loh. Ya salah satunya, terus aku dapat kayak suatu gambaran di hutan gitu ya. Terus habis itu isinya cuma aku sama Tuhan di sebelahku. Terus langit itu benar-benar cerah, isinya bintang-bintang tok gitu, pokoknya apik banget tuh. Terus di situ tuh Tuhan kayak ngepet-pet gitu sambil ngasih selimut gitu. Enggak apa-apa, kamu udah melakukan yang terbaik, good job, enggak usah nangis gitu. Terus kayak pas itu ditambah wah gitu, kelepas. Terus itu yang aku dapat. Terus waktu berjalannya hari masih udah itu gambaran itu udah lupa, gambaran betapa dekatnya Tuhan sama kita tuh sendiri, aku tuh soal itu udah lupa. Terus suatu hari waktu papa mama kakak tuh ndak di rumah, mereka pada komsel, aku di rumah sendirian. Itu waktu kesel banget, sampai ya nggak salah itu ya, komen keselnya tuh kesel di otak gitu loh, karena aku terlalu banyak mikir. Iya, terus aku buka kamar, terus habis itu duduk langsung, wah aku capek tuh ini gitu. Terus kayak pokoknya tak luapin semua, aku kan mumpung nggak ada orang, jadi kayak tak gembor kayak gitu. Tuh tetangga denger apa enggak, kayak orang kelangan mungkin. Terus ya itu, terus aku tuh dulu waktu itu pas lagi suka yang ngelukis gitu. Jadi aku melukis apa yang aku dapat gambaran itu tadi tentang bintang-bintangnya itu. Terus Tuhan tuh suruh aku ngeliat kayak itu lagi. Itu loh, kamu tuh kok lupa, aku tuh sedekat itu sama kamu. Kenapa kok kamu merasa kalau kamu tuh selalu alone? Terus kayak biasa tuh nangis lagi, wah capek kayak gitu lah. Terus dari situ terus jadi kerasa kayak Tuhan tuh sohibmu banget gitu loh. Dan aku terus jadi ini enak nih betul. Jadi kayak bau alkohol. Jadi tiap kali aku merasa stres itu, aku langsung keinget gambarannya itu.
karena kan Tuhan bicara sama kita kan, ke setiap kita kan beda-beda ya. Kalau aku tuh lebih sering kasih kayak gambaran gitu lewat imajinasi apa, terus kadang-kadang lewat dari film yang barusan nonton apa gimana gitu, dan itu tuh jadi peganganku banget. Kalau 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 Tuhan tuh deket itu, dia tuh tahu betul situasi kamu. Aku mau kasih satu contoh. Kalau seberapa pengertiannya Tuhan itu sama kamu ini di Matius 26 ayat 7. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah bulu-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Aku mau bilangnya dia pengertian banget tuh di sini. Coba bayangin ya, kalau Tuhan Yesus nggak tahu kalau si perempuan itu tuh mau mengurapi dia. Dia lagi duduk makan gitu kan. Dan nyiram kayak, apa ngono kan? Pasti cek. Itu dia tuh benar-benar sepengetahuan itu guys. Dia tahu apa yang bakalan kamu rasain, cuma mau rasain doang loh, belum mau lakuin. Dia tuh sepengetahuan itu. Dan terus dari situ kayak mulai tahu kalau Tuhan tuh sayang ini ya sama aku. Terus mulai aku tuh suka semacam diary gitu, tapi diary-nya itu kayak aku lagi ngobrol sama Tuhan. Jadi kayak, aduh Tuhan, aduh Pak, aku kan bilangnya kadang-kadang Pak gitu loh. Aduh Pak, aku tuh hari ini kayak bla 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 gitu, oke. Dan jadi kayak tiap ada masalah tuh langsung dibahas di situ dan langsung ngerti kuncinya supaya kamu word gitu. Nah, terus karena aku suka bikin diary itu, karena kayak bikin diary itu kan jadi kayak ngobrol sama dia gitu, lebih banyak sering ngobrol gitu, terus jadi semakin kenal sama dia, jadi kayak makin cinta gitu loh. Ini perlu banget sih, kita tuh perlu kenali cintanya lebih dalam, nggak cuma sekedar Tuhan yang mati di atas kayu salib itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia bla itu enggak cukup itu saja. Kamu benar-benar butuh buat ngerasain kalau Tuhan itu benar-benar sayang sama kamu. Itu yang bisa kayak bikin kuat banget, itu benar-benar basic kayak Pancasilanya dirimu sendiri. Aku mau ngasih satu contoh. Ini kayak jadi misalnya gini ya, kamu lagi lemes gitu, terus Tuhan tuh udah lihat dia tak dari atas gini, yes, akhirnya anakku ketemu sama aku gitu. Terus dia lihat, apa kamu kenapa gitu, aku capek Tuhan. Terus apa dia tanyai, kamu butuh tak cas deh gitu. Butuh Tuhan. Terus begitu debat itu kamu ini apa Tuhan, terus kamu langsung mesti kayak kecas itu kayak sasageo kayak bener-bener kayak ini tuh begitu kamu mau terima cintanya Tuhan tuh benar-benar ngecasnya tuh benar-benar full kayak gitu loh. Kalian menang banget, kenapa sih? Segaring. Ya wis, aku tahu kalau aku garing ya. Jadi maaf. Benar-benar kayak kamu tuh minum espresso 8 shot dalam 1 detik. Itu tuh benar-benar kayak bikin kayak hatimu tuh benar-benar deg-degan gitu. Aku pernah tuh waktu itu lupa, enggak tahu takaran awal-awal bikin kopi, enggak tahu takaran bikin kopi berapa, tak ambil perkiraanku gitu kan, suka orang tata buka ki ngira-ngira gitu ya. Terus tak minum, malam-malam ki tidur kayak kayak main guyu-guyu gitu. Berarti kayak jantungnya ki deg-degan gitu, kayak terlalu deg-degan. Bener-bener kayak segila itu cintanya Tuhan. Kamu bakalan ngira kalau Tuhan tuh cintanya ke kamu tuh gila. Mau bilang gitu. Bener-bener gila kayak enggak masuk otak gitu. Salah ya kamu. Bener-bener rasanya tuh kayak gumes. Gitu lah. Tapi kadang-kadang ada juga buat orang yang ngira kalau cintanya Tuhan tuh too good to be true. Kemarin aku barusan denger ini dari Om Nathan. Bahwa cintanya tuh ada orang yang ngerasa kalau cintanya Tuhan tuh too good to be true. Itu tuh menurutku malah kayak alay banget sih. Maaf ya. Jadi misalnya gini ya. Kalian seneng sama Han Ji Pyong. Terus Han Ji Pyong juga seneng sama kamu.
Terus Hanji Bang bilang, kamu mau janjian sama aku nggak? Gitu Ejen. Kayak hatimu apa nggak berbunga-bunga? Kan nggak mungkin toh, kamu masa malah enggak lah, aku terlalu miskin buat kamu, ngono kan ya nggak mungkin toh. Kayak mesti langsung buat terima. Itu tuh persepsi too good to be true tuh kayak disingkirkan aja lah. Kamu tuh layak buat menerima cintanya ini. Terus jadi kayak semakin dekat sama Tuhan, suatu hari itu Tuhan bawain bahwa memang aku tuh lagi di masa ujian gitu ya, ujian. Karena dia bilang apa yang mau aku kasih di masa depan butuh skill yang akan kamu terima dari ujian ini. Pernah waktu itu dapat bentar. Ini waktu itu jadi waktu lagi aku stres gitu kan, ya nggak sampai stres itu, maksudnya lagi kepikiran gitu. Terus kita lagi makan di suatu tempat, terus papaku tuh pakai baju ayatnya ini Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh berharapan. Terus itu tuh situasinya di tempat umum ya, di mall ngono. Terus aku pengen nangis kayak tahan, mataku tuh tak mendelik-delik gitu. Pengen nangis tapi kayak karena Tuhan kalau kamu deket tuh jadi lebih bakalan jadi lebih sensi sama pertolongannya Tuhan. Kayak cuma dijawil gitu tuh kamu langsung bakal balik lagi dan bakal bisa fokus lagi gitu. Itu benar-benar karena rencana Tuhan tuh benar-benar lebih baik dari yang kamu kira. Benar-benar kayak kamu ngiranya A itu baik, tapi sebenarnya mengira B itu baik. Jadi gini, aku mau ngasih satu contoh lagi soal persepsi tentang terbaik. Jadi kalau misalnya bukan soal kamu tuh dikasih gelato daripada klepon buat dessert karena gelato tuh lebih mahal dan lebih enak gitu ya. Tapi kamu tuh dikasih klepon timbang gelato karena kamu tuh lagi pilek. Itu terbaiknya tuh kayak gitu, bukan soal barangnya yang lebih bagus, lebih branded, lebih mewah, tapi soal apa yang terbaik buat dirimu, apa yang cocok buat kamu di situasi itu gitu loh. Jadi kita tuh butuh buat ubah sudut pandangnya kita gitu ya. Oke, dan setelah itu tuh jadi kayak itu tuh jadi pemecah masalah penyesalanku. Nyesel karena nyesel gitu loh. Nyesel karena nyesel aku masuk gitulah. Jadi kayak malah bersyukur bisa dinaikin ke roller coaster yang macam kayak gini gitu. Nah, terus di sini aku mau jelasin arti dari flower path itu apa sih? Kalau beberapa teman-teman yang suka K-pop mesti udah pernah denger ya, kayak Flower Road, Flower Path yang judulnya lagunya Big Bang gitu loh. Ada yang tahu? Enggak? Ya, ada yang tahu lah mestinya. Flower Path, Flower Road itu tuh artinya mereka tuh harapan buat bahagia dan sukses. Buat bahagia dan sukses buat grup idol-idolnya gitu loh maksudnya. Nah itu tuh jadi waktu mereka bilang let's walk the flower road, ayo kita melangkah di jalan yang penuh dengan bunga-bunga gitu. Ayo kita melangkah di jalan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Dan di sini tuh yang aku suka adalah ini tuh dia let's kan berarti ngajak ya. Jadi ngajak, yang namanya ngajak berarti bukan sendirian. Jadi kamu tuh jalan di flower road itu enggak sendiri. Kamu tuh enggak jalan sendiri sama di manapun tuh kamu enggak jalan sendiri. Kamu tuh ada di sampingmu tuh selalu ada Tuhan yang bersama dengan kamu. Gitu. Dan jadi tanpa aku sadar tuh dari lama tuh sebenarnya Tuhan udah bawa aku di situ, di flower path itu. Dan kayak mulai nyadar kalau aku tuh sebenarnya tuh sama itu enggak alone. Sebenarnya itu ada Tuhan yang sama aku terus di sebelahku gitu. Terus baru aja minggu lalu Roh Kudus bilangin kalau bukan karena jadwalku yang penuh jadi aku nggak bisa hangout sama teman-teman, terus makanya aku jadi sampai nyesel gara-gara masuk SMK. Kayak kan sebenarnya nggak ada hubungannya ya.
kadang-kadang tuh kayak begitu satu masalah keluar terus kayak kita ngubung-hubungin sama yang lain gitu loh. Karena tapi justru sebenarnya di keseharianku yang kayak gitu sing rempong itu, tapi itu mereka tetap selalu ada buat aku sebenarnya. Kayak aku paling gemes tuh ya waktu aku ke SMP ku gitu, terus mereka bisa dari atas gitu ya, dari lantai 3 terus Iva kayak ya ampun, mereka ternyata masih ingat sama aku. Kasian banget jadi ya. Ya gitulah, kayak gimana ya, kasihnya Tuhan tuh benar-benar mengubah perspektifnya kita. Terus ini aku mau tujuin satu ayat lagi yang ini sering banget sih kita dengerin. Oh ya ini, jadi kita tuh harus percaya sama prosesnya Tuhan. Emang kayak rasanya walaupun kita jalan di flower path pun kadang-kadang mesti kerasa kayak ada yang nggak enak sedikit gitu ya. Tapi percaya sama prosesnya Tuhan. Begitu kayak kamu ketemulah kucingnya satu itu, benar-benar kayak segampang Tuhan tuh membalikan tangan gitu loh. Segampang itu Tuhan menyelesaikan masalah-masalahmu itu. Semua penyesalan dan lain-lain gitu. Ini ayat sering banget ya. Baca bareng-bareng lagi yuk. Tuh 2. Oke. Padamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Kalau kita baca ayat ini kan mesti rasanya kayak minta langsung dapat. Sebenarnya nggak kayak gitu juga. Aku punya satu ilustrasi lagi. Misalnya kalian malam-malam gitu nggak bisa tidur gara-gara minum kopi tadi, tidurnya kesiangan, tidur bangunnya kesiangan gitu. Terus kamu tiba-tiba ngetok-ngetok pintunya ke tanggamu, Ngong, aku minjem PS-mu. Kan ya apa, temanmu mukanya nanti ada kayak gini, maksudmu apa malam-malam pinjem PS, ngono loh. Soalnya kan sebenarnya ya nggak lucu sih, nggak usah ketawa. Karena sebenarnya temanmu ini bakalan minjemin kalau waktunya tuh nggak malam-malam gitu loh. Maksudnya temanmu udah tidur, udah kayak pulas-pulas saya males, tiba-tiba mbak bangunin kan kayak nggak penting banget ya. Jadi tuh semua soal percaya sama waktunya Tuhan juga. Itu yang jadi dasar juga ya. Terus juga selain kita sering buat berseru sama Tuhan, selain kita sering minta tolong sama Tuhan, kita juga perlu buat naik ke roller coaster itu tadi. Aku dapat ini kemarin tuh langsung kayak makjub gitu ya. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kayak bukan soal ada imbalan setiap kamu minta, bukan soal itu, cuman karena kamu sebenarnya tuh harus melakukan kehendak Tuhan dulu, baru Tuhan tuh bisa ngasih dengan gampangnya gitu loh. Karena kayak contohnya waktu kita naik ke roller coaster gitu ya, beneran roller coaster gini, terus kamu naik sendiri sama ada orang di sebelahmu kan mesti rasanya beda ya. Pasti bakalan kayak minta ditemenin tuh bakalan lebih membuat hatimu tuh ayem gitu kan. Sama kayak gitu. Jadi tiap kita naik roller coaster jangan fokus sama roller coasternya, karena kamu tuh punya Tuhan di sebelahmu. Pegang tangannya Tuhan, kayak Tuhan aku tuh takut sebenarnya, tapi ya kamu punya Tuhan kan, jadi buat apa takut gitu ya. Oke. Wait. Oke, ya. Sebenarnya itu sih 4 hal yang kita tahu harus pegang benar-benar ini, bahwa Tuhan tuh tahu betul diri kamu. Jangan ngerasa kayak aku tuh bukan siapa-siapa di dunia ini, nggak ada yang kenal sama aku, nggak ada yang tahu situasiku kayak gimana. Tuhan tuh tahu betul diri kamu. Terus kita juga butuh kenal sama cintanya lebih dalam tadi, nggak sekedar kita tahu soal Tuhan tuh mati di kayu salib buat kita, bla bla bla, itu kayak general ya, semua orang tahu. Tapi itu setiap kita, kalau misalnya kita udah ngerasain ke pengalaman sendiri,
bareng Tuhan tuh kayak rasanya tuh beda gitu. It's different. Bener. Terus kalau yang ketiga, mengenal yang terbaik itu tadi apa? Bukan soal barangnya yang lebih bagus, tapi yang bagus buat kamu gitu. Soal perspektif itu harus benar-benar minta dibawa Tuhan buat bisa diubah gitu. Dan yang terakhir itu buat percaya sama waktunya Tuhan. Proses itu tadi itu benar-benar kayak sedep markotop. Wah, pokoknya keren banget Tuhan itu. Nah, hal basic ini tuh yang bakalan jadi bikin kamu sadar buat jalan bareng Tuhan di flower path itu tadi. Itu tuh nggak peduli kamu mikir aku tuh ya ampun aku tuh salah milih ke sini, tapi itu Tuhan bisa ubah pemikiran kalau pilihanmu salah ini jadi jalan yang sebenarnya emang bukan sebenarnya juga dia bisa benerin arahnya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah yang pertama ya itu tadi, minta tolong sama Tuhan. Karena ya sebegitu besar cintanya Tuhan sama kita, jadi dia tuh nggak bakalan mau ninggalin, nggak pernah ninggalin kita, dan dia juga nggak bakalan membiarkan kita buat merasa kalau dia buat ngomongnya maaf ya jadi itu dia nggak bakalan membiarkan kita merasa sedih terlalu lama. Dia tuh sebenarnya pengen nolong kamu, dia tuh udah nawarin tangannya, tinggal kamu tuh pegang wall. Dan kadang-kadang orang merasa kayak kenapa kok kau melepaskan tanganku, sebenarnya itu enggak, sebenarnya itu justru kita yang melepaskan tangannya dia. Jadi selalu ingat kalau Tuhan itu ada di sebelahmu gitu. Momen kalau kalian sudah merasa kayak mentok-mentok gitu, merasa menyesal dan lain, langsung terima hasil tangannya Tuhan. Dia bakal ubah destiny yang kita rasa kayak abu-abu gitu, abu-abu ki burem gitu loh. Tapi dia bakal buat jalan itu tuh benar-benar ceto, kayak sampai bikin orang tuh buta saking cerahnya. Gitu sharingku hari ini cepat. Terima kasih guys. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Malam ini kami diingatkan kembali akan begitu besar kasih Engkau dengan masalah-masalah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, setiap orang punya porsi sendiri dalam menghadapi masalah-masalahnya. Dan Engkau tidak pernah memilih masalah itu berat atau ringan, besar atau kecil. Tapi Engkau selalu memutuskan untuk Engkau berada bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah kami ngadepin masalah-masalah kami Tuhan. Itu yang selalu menguatkan kami. Itu yang selalu membuat kami itu berjalan tidak sendirian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan buat kami Tuhan di malam ini, bahwa Engkau gak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, bahwa setiap masalah yang kami hadapi Engkau mau yang memberi yang terbaik buat kami. Setiap permintaan-permintaan kami mungkin belum ada jawabannya karena memang belum waktunya untuk kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan kerendahan hati kami, dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Sehingga biarlah dari pemberian ini bisa seperti benih yang ditabur Tuhan. Itu bisa berlipat-lipat kali ganda. Berkati juga buat anak-anak-Mu di sini yang memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangannya, berkati usahanya,
Berkati orang tuanya Tuhan Yesus. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Wow. Saya nggak nyangka anak saya juga bisa khotbah ya. Waduh. Luar biasa. Saudara diberkati? Berkati ya, ngalamin ya. Mungkin pengalamannya berbeda, tapi intinya itu pasti kita semua ngalamin hal itu. Baik, tema kita minggu depan adalah, oh ya, persembahan dulu ya, sorry. You see the big picture. Waduh, tema kita minggu depan dibawakan oleh kakak kita. Ya. Jadi ajak teman-teman yang lain untuk datang bersama-sama dengan kita, untuk kita bisa party di sini dan mendengarkan firman Tuhan. Persembahan kali ini kita seperti biasa ada dua model. Yang satu model QRIS ya, saudara bisa scan QRIS-nya, bisa memberikan persembahan lewat Shopee, OVO, Dana, GoPay, apa aja bisa, silakan memberikan persembahan lewat situ atau lewat amplop yang tadi diberikan di bawah, ya benar ya, diberikan di bawah ya tadi ya. Ya sudah terima amplopnya semua. Ada yang belum terima amplop, ada nggak? Nggak ada, udah semua ya, udah semua ya, oke. Ya silakan nanti kalau misalnya pulang nanti silakan memberikan persembahan di depan pintu nanti. Oke, pengumuman selanjutnya adalah Komsel. Jangan lupa hari Jumat kita selalu ada Komsel untuk kita bisa bertumbuh bersama ya. Ada Komsel Rock. Mana orangnya Komsel Rock? Wes. Ada Komsel Gamma Love ya, ada Komsel Gamma Love. Ada Komsel M&M. Ada Komsel RCG ya, Komsel RCG dan juga Komsel Pijar ya. Kebanyakan mereka semua di hari Jumat ya, kita bisa bergabung bersama-sama di Komsel ini untuk kita bertumbuh bersama ya, dan seruan-seruan bersama ya, daripada seruan sama orang-orang yang nggak punya Tuhan ya, nggak punya kebiasaan yang sama, nanti malah nggak enak dari kitanya. Jadi mending ngumpul sama teman-teman yang sepaham, seiman, sepengertian bersama-sama ya, supaya kita bersama-sama bertumbuhnya ya. Ya, oke. Pengumuman berikutnya adalah apa ya? Selanjutnya sudah ya. Besok itu, oh ya, jangan lupa kalau misalnya saudara kehabisan tiket untuk hadir di ibadah Sabtu ini, langsung aja ngubungin Kak Nita ya, hubungin Kak Nita, bisa di-scan Kak Nita, nomor Kak Nita, jadi masih ada kursi-kursi yang bisa dipakai sebetulnya ya. Baik, buat hari Minggu besok kita sudah ada ibadah epic ya. Jadi ibadah youth itu adalah untuk SMA dan kuliah dan seumurnya, dan epic itu adalah SMP. Jadi ini adalah ibadah komunitas. Kalau ibadah umum, ibadah hari Minggu itu adalah hari Minggu ya, ibadah umum. Semua harus hadir di ibadah Minggu ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus mengutamakan hari Sabat. Hari Minggu adalah hari Sabat, dan itu adalah hari di mana kita beribadah secara umum, secara korporat. Nah, kalau yang hari Sabtu itu adalah ibadah komunitas. Jadi itu ada ibadah umum dan ibadah komunitas. Nah, ibadah komunitas ini seperti ini, SMA dan kuliah dan selevelnya. Kalau yang belum SMA, ibadahnya ya di Epic. Besok hari Minggu ada ibadah 1, 2, 3 sudah ada ibadah Epic di tempat ini juga. Baik. Jangan lupa pendaftaran ibadah hari Sabtu itu hari Kamisnya jam 6 sore ya, hari Kamisnya jam 6 sore. Baik, kita akan berdiri, kita akan yel-yel dulu sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini.
Semua siap? Mari kita teriakan iya kita bersama. Kingdom Fun Club. Keep walking, keep walking. Bapak pujian sekali lagi bagi Tuhan kita. Tak terbayangkan bersamamu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Dia menggabung setiap kita. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Dia Raja kita. Atasku Mari angkat tangan kita bersama. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sungguh Kau menentukan layak berkuasa, memberitakan selamanya. Katakan. Yesus Kau Oke, saja teman-teman semua kita bertepuk tangan ke kepala kita yuk. Segenap hati katakan. ajaib Lebih sungguh. dan perkasa. Biar kau pulang ke rumahmu masing-masing dengan cinta yang penuh. Amin. Yesus. Aku perkasa. Mari serukan bersama Yesus. Mari kita cek. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Biar kasih-Mu selalu bersama-sama dengan kami dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selama seminggu ke depan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Umat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh isi rumahmu. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama, amin. God bless you. Keep walking di Holy Party. Silakan duduk dulu. Nanti teman-teman Asyar akan membantu teman-teman untuk